lagi dengan saya, Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menerangkan tentang lagu Sebelum Cahaya. Yang lagu Sebelum Cahaya itu maknanya sebelum cahaya. Kan ada sebelum cahaya, berarti ada gelap. Setelah gelap barulah terbitlah cahaya. Embun pagi bersaja. Yang di kehidupan itu selalu ada dua pasang, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang. Semua itu saling beriringan. Nah, itu lagu Sebelum Cahaya ini diartikan sesuai perjalanan hidup masing-masing akan menuju ke jalan yang benar atau menuju yang kesadaran. Nah, saya akan bacakan lagu Sebelum Cahaya karangan itu, dan saya akan mengartikan sesuai versi saya. Maaf sebelumnya, tim itu atau Bang Sabrang atau Mas Nui, saya minta maaf terlebih dahulu. Saya sudah mengartikan lagu sesuai versi saya. Dan ini semua saya lakukan karena saya sangat mengagumi beliau, karena setiap lantunan lagunya itu penuh makna, penuh misteri, dan selalu berubah-ubah artinya sesuai apa yang kita rasakan. Ya, saya mulai ya. Teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta. Bagian bait, semua bait dari lagu Banglit itu Amui Sebelum Cahaya. Ya, saya mulai mengartikan lagunya. Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Tiap manusia pasti mempunyai keinginan, pasti mempunyai impian, pasti mempunyai harapan selagi masih hidup. Itu memang lumrahnya semua manusia. Nah, syair ini ditulis oleh Bang Lito, yang dimana ku teringat hati yang bertabur mimpi. Berarti kita itu pas waktu mengingat mimpi di dalam hati, dan di situ ada pertanyaan, di kemana
kau pergi cinta? Akan kau bawa kemana mimpi ini? Akan kau bawa kemana harapan ini? Perjalanan sunyi yang kau tembus sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ini yang dimanakan hati bukan diri, dimanakan diri bukan hati. Yang cinta yang tertanam di dalam hati akan menguatkan diri, dan cinta itu akan menumbuhkan benih-benih kebahagiaan. Di sini lagu ini, bait pertama ini menerangkan tentang hati itu selalu berjalan dengan sendirinya, perjalanan sunyi. Makanya kalau di bait-baitnya para sufi-sufi itu tidak ada yang menemanimu, tidak ada yang benar-benar sejati kecuali Sang Maha Kuasa, kecuali Allah. Di sini menerangkan tentang di mana seseorang itu akan menempuh perjalanannya itu dengan sendiri, perjalanan sunyi. Sunyi ini jangan diartikan sepi, jangan diartikan tidak ada siapa-siapa. Yang dimana sunyi ini banyak harapan tapi tak menggetarkan hati, banyaknya orang tapi tak menggetarkan diri. Nah, itu karena apa? Karena hati kita itu masih belum benar-benar bersih, sebab belum menemukan cahaya, belum menemukan keterangan, belum menemukan Nur Muhammad, belum menemukan tentang jiwa. Makanya di refnya sebelum cahaya ini mengatakan seperti ini: ingatkah engkau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya? Ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta? Di sini menerangkan tentang di mana diri harus mengingat tentang masa lalu, tentang di mana kita waktu terpuruk, di mana kita waktu merasa sepi. Nah, untuk apa? Untuk agar dapat bisa menemukan cahaya. Makanya ini di sini, ingatkah engkau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya? Ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta? Dan jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa sunyi, sebab semua sekitar kita itu menemani. Nah, kesalahan seorang itu yang membuatnya dia terhalang. Dia merasa sendiri, dia merasa terkucilkan, dia merasa paling tak dihargai, dia merasa pokoknya sing sepi-sepi ku wis sing ngarani terpuruk. Nah, sing ngarani diri ini tidak optimis. Nah,
Nah, yang terekspresikan malah pesimis bukan optimis ya. Nah, kita memetik lagu di dalam lagu Sebelum Cahaya ini adalah kita harus belajar dari masa kegelapan untuk menuju yang terang. Nah, kok bisa kita harus belajar dari kegelapan? Kalau kita tidak tahu gelap, maka kita tidak akan tahu terang. Kalau kita tidak pernah merasa susah, tidak akan pernah merasa senang. Nah, ini kedua-duanya harus dialami. Supaya apa? Supaya kita menjadi insanun kamil. Insan sing ngerti nang sakabehane. Ini di sini mengatakan kekuatan hati yang berpegang janji. Nah, kekuatan hati diri ini mempunyai pedoman. Kalau di Islam pedoman itu berjanji itu alastu birobiku. Belum siap, iya. Di dalam diri berpegang janji. Janji itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Genggamlah tanganku cinta, ku tak akan pergi. Kalau kalimat itu dipegang, pasti hidup kita akan bahagia. Ku tak akan pergi meninggal kamu sendiri, temani hatimu cinta. Nah itu, yang menemani siapa? Yang kita berpegang janji itu kepada cinta, kepada diri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat sedikit, tapi itu membuat kita bisa menjadi orang yang bahagia. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu. Sapane innalladzi, siapa? Qalu, yang nyebut, nah, yang mengatakan. Nah, mengatakan ini ada versi. Mengatakan secara lisan, mengatakan secara hati, mengatakan secara rasa. Qalu rabbuna wa tsumastaqamu. Nah, tsumastaqamu ini terus menerus. Kalau lisannya sudah jalan, hatinya sudah jalan, perasaannya sudah jalan. Qalu rabbuna wa, menyebut asma Allah, selalu bersyahadat, selalu bermusyahadat, mengingat Allah. Kalau di dalam Imam Ghazali, tenggelam dalam lautan zikir, selalu zikir, selalu zikir, selalu zikir. Di sana akan menemukan Allah takhafu wa la tahzanu. Siapa nih nyebut asma Allah? Alladzina qalu rabbuna Allah. Allah takhafu wa la tahzanu. Dia akan tidak mempunyai rasa khawatir, tidak akan merasa sendiri, dan tidak akan merasa takut. Soalnya hatinya selalu bersyahadat. Ya tadi embun pagi bersahaja, di mana kegelapan dan terang. Kita harus menyatukan, bukan kita harus memilih yang terang saja, kita harus memilih yang gelap saja, tidak. Kita harus melewati itu semua, melewati tentang gelap, tentang terang, supaya apa? Kita menjadi insan kamil, menjadi anfa'uhun nas, anfa'ulinnas, khairun nas, anfa'uhum linnas. Bagus-bagus sing menungso sing manfaat gawe wong. Nah, kembali lagi ke musyahadah tadi. Apa hubungannya musyahadah sama sebelum cahaya? Saya tekankan, kalau ingin menemukan cahaya,
Kalau ingin di dalam kegelapan hati kita tidak susah, harus menekankan qalu rabbuna wa summastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kita selalu berzikir Allah di dalam kegelapan, kita tidak akan susah. Ya susah, tapi gak nemen-nemen. Kosong tapi gak elek, kebakar tapi tidak kosong. Di mana manusia tidak punya susah? Pasti susah. Tak bisa manusia tidak susah, pasti susah. Cuma gimana? Tidak katut, tidak terus-menerus. Dikai keterangan, dikasih ilham, dikasih penenang hati sama Allah tadi. Soalnya apa? Kita terus-menerus huwa Allah. Kalau yang sholawat shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Setiap detik, setiap langkah, setiap gerak akan menenangkan hati. Itu yang namanya barokah. Hidupnya barokah. Hidupnya barokah itu bukan habis-habis, bukan. Hidupnya barokah itu masih susah tapi gak susah. Masih seneng tapi gak goyang. Tadi tetep terus wow. Makanya itu sebelum cahaya terus digandeng-gandengnya bercahaya, maka kau akan menemukan cahaya yang sesungguhnya, cahaya yang dimana kau akan merasa senang. Allah takhufu wa la tahzanu, tak punya rasa khawatir meskipun perasaan diri ini masih kayak orang-orang susah, tapi enggak, di hati enggak. Karena apa? Dia sudah menjalani tentang zikir, tentang mengingat, tentang syahadat. Nah, jadi janganlah takut akan gelap, janganlah berharap akan terang. Kalau kau menginginkan keterangan, kamu harus melalui kegelapan. Kalau kita menginginkan kesenangan, harus kita melalui kesusahan. Itu intinya pada sebelum cahaya. Berarti kita harus mengenalkan diri, mengenal diri. Saya mengenal diri supaya apa? Supaya kita tahu kapasitas kita, gimana asal usul kita. Nah, mungkin itu sedikit tentang sebelum cahaya ini. Nah, kalau ada kesalahan tentang pembicaraan atau apa, saya mohon maaf ya, sebab saya ini masih belajar. Kalau mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan di teman-teman, kalian bisa komen supaya bisa memberi masukan kepada saya, supaya saya semangat membuat video lagi. Motivasi teguran Anda adalah semangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.